Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif disebut juga dengan perkembangbiakan secara kawin, yaitu melalui proses penyerbukan. Nah, penyerbukan merupakan proses menempel dan masuknya serbuk sari ke dalam kepala putik sehingga menghasilkan pembuahan. Tahukah kamu bagaimana tumbuhan jagung berkembang biak? Tumbuhan jagung berkembang biak secara generatif. Tumbuhan jagung yang bernama latin Zea mays ini merupakan tumbuhan yang dibudidayakan manusia dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sumber makanan. Umumnya, tumbuhan jagung memiliki siklus hidup antara 3-5 bulan saja. Tumbuhan jagung merupakan tanaman jenis monokotil dengan akar serabut. Pada tumbuhan terjadi penyerbukan. Penyerbukan dibagi menjadi 4, antara lain yang pertama, penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri terjadi apabila serbuk sarinya berasal dari bunga itu sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga apabila serbuk sari berasal dari bunga lain pada tumbuhan tersebut. Jadi, dengan kata lain, masih dalam satu pohon, hanya berbeda bunga saja. Yang ketiga, penyerbukan silang, yaitu apabila serbuk sari berasal dari jenis yang sama namun berbeda pohon. Yang keempat adalah penyerbukan bastar. Penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari tumbuhan lain yang berbeda jenis dan berbeda pohon. Contohnya, pada bunga sepatu merah yang serbuk sarinya menempel pada bunga sepatu berwarna putih, sehingga dimungkinkan akan muncul jenis tumbuhan bunga sepatu yang berbeda warna dari kedua indukannya itu. Penyerbukan terkadang tidak dapat dilakukan sendiri, yaitu dapat melalui bantuan angin, bantuan hewan, bantuan air, dan bantuan manusia. Adapun beberapa tumbuhan yang dalam proses penyerbukannya dibantu oleh manusia antara lain tumbuhan vanili, salak, dan bunga anggrek. Adapun bunga sepatu merupakan bunga khas dari negara Malaysia atau yang biasa disebut dengan bunga raya. Malaysia merupakan salah satu anggota ASEAN. ASEAN sendiri berdiri pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di kota Bangkok, Thailand. Adapun pendirinya antara lain Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Koman dari Thailand, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Narcisco Ramos dari Filipina. Tujuan dibentuknya ASEAN antara lain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengembangkan kebudayaan negara-negara anggotanya, menjaga stabilitas dan perdamaian, serta memberikan kesempatan kepada negara-negara anggotanya untuk membahas perbedaan dengan cara damai. Sampai di sini pembahasan kita untuk hari ini. Apabila ada yang masih kurang paham, nanti dapat menghubungi melalui WA. Silahkan, boleh. Kemudian untuk esok, mohon untuk dipersiapkan pembelajaran 2. Nanti kita akan bahas, akan kita kupas selanjutnya.